Assalamualaikum Brother Euk, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan di video kali ini akhirnya gue kesampaian juga buat nge-review jajaran flagship terbarunya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S21. Ya walaupun bukan S21 Plus ataupun S21 Ultra, tapi gue udah seneng banget kok buat nge-review si kecil nan cantik Samsung Galaxy S21 ini. Tanpa berpanjang kali lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Pertama kali gue megang HP ini, hal pertama yang menjadi perhatian gue adalah kameranya. Desainnya itu loh bro, bold banget. Susunan kameranya juga beda, sekarang tuh lebih gede-gede gitu. Udah gitu modul kameranya sekarang memang lebih mewah dan juga elegan. Karena nyatu dengan aluminium frame di sekujur bodinya. Looks premium memang. Wajar sih, karena ini seri flagshipnya Samsung. Tapi ya, memang tuh setiap Samsung ngeluarin flagship baru, selalu ada aja pembaruan di bagian desain kameranya. Seperti yang kalian lihat, HP ini memiliki 3 kamera yang gede modelnya, dengan rincian resolusi sebagai berikut. 12 megapiksel ultra wide kamera, 12 megapiksel wide kamera, dan 64 megapiksel tele kamera. Di atas kertas speknya sih ya sama-sama aja ya dari seri sebelumnya. Tapi nih bukan Samsung namanya kalau nggak bawa perubahan. Apalagi Samsung Galaxy S21 5G ini sudah dibekali dengan chipset keluaran terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 2100. Oke, sekarang mari kita bahas beberapa fitur menarik yang dimiliki sama kameranya. Pertama ada single take, yang bikin kalian bisa mengambil jenis foto maupun video dalam satu take aja. Fitur single take di HP ini sekarang bisa kasih lebih banyak jenis foto maupun video dibandingkan dengan versi single take sebelumnya. Lalu ada juga fitur Director's View yang bikin kalian dapat mempreview setiap jenis kamera yang dimiliki HP ini. Nah ini ada ultra wide lebih lebar, ini ada normal, kemudian ini ada mode zoom. Wow. Oke. Oke, dan di sini ada kitanya sendiri nih, di sini. Oke. Jadi nih ya, saat kalian mau ngerekam video, kalian tuh bisa ngeliat dulu bagus pakai lensa yang mana nih buat ngambil videonya. Jadi nggak usah ribet tuh, harus coba satu persatu lagi kameranya. Kalau misalkan kalian bosen dengan gambar yang itu-itu aja, saat udah direkam sekalipun kalian juga masih bisa mengaturnya. Mau pakai lensa ultrawide, kamera utama, bahkan zoom sekalipun. Kemudian pas gue lagi ngezoom yang jauh banget kayak gini nih, HP ini tuh langsung otomatis mengunci objek ataupun subjek yang mau kita foto. Atau kalau kalian mau lebih gila lagi ngerekam pakai kamera belakang ini nih, kalian bisa pakai mode perekaman 8K 24 fps. Yang pastinya akan ngebuat detail dari gambarnya jadi makin gak ada obat, brother. Atau kalau kalian mau irit internal storage, kalian juga bisa pakai mode perekaman 4K 60 fps. Plus kalian juga bisa pakai fitur Super Steady biar hasil videonya nggak goyang dompet, alias lebih stabil dan juga lebih smooth. Halo brother, dan ini adalah hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy S21. Ini Bang Acong yang ngambil pakai settingannya Full HD, kemudian ini juga pakai Super Steady supaya nggak terlalu shaking. Dan ini 60 fps brother, gimana menurut kalian? Oke atau enggak, langsung lihat pendapat kalian di kolom komentar. Sedangkan untuk kamera depan Samsung Galaxy S21 5G ini memiliki resolusi 10 megapiksel dan pastinya udah bisa ngerekam video 4K 60 fps juga. Jadi buat kalian yang mau mengandalkan HP ini buat ngevlog, udah lebih dari kata cukup kok menurut gua. Nah, kalau ini hasil perekaman video kamera ada yang lagi apa tuh? Lagi kunciran ya. Kamera depan Samsung Galaxy S21 ini bebek pakai settingannya Full HD 60 fps. Kondisinya sih kayak senja-senja gitu, brother. Ini posisinya wow, keren ya. Istora Senayan. Ini posisinya bewok jam 6 lewat sebelum maghrib. Dan ini juga masih kelihatan jelas walaupun lightingnya ini sebenarnya kurang pencahayaannya bro, karena mataharinya udah turun. Gimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dari perkameraan, sekarang kita akan geser untuk ngecek performanya. Seperti yang sudah gue mention di awal, Samsung Galaxy S21 5G ini dibekali dengan chipset keluaran terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 2100. Kalau gue lihat-lihat nih ya, dari skor Antutu benchmarknya, ini sih memang cukup meyakinkan. Sabi lah ya, kalau mau diadu sama jajaran HP flagship lainnya. Pas gue pakai buat main beberapa game berat, juga jelas terasa smooth banget bro. Settingan yang bisa kalian pakai juga udah aman banget nih, buat dimainin di rata kanan semua, dengan FPS yang stabil. Mulai dari game PUBG Mobile di settingan HDR Ultra, lancar jaya. Call of Duty Mobile di settingan Very High Max, nggak ada kendala.
Bahkan Mobile Legends sekalipun di settingan HRF Ultra lancar jaya. Intinya, gue sih cukup lega ya dengan chipset keluaran terbaru dari Samsung ini. Karena part ini memang jadi salah satu part yang gue harapin perkembangannya selain di sektor kamera. Ngomongin performa, kayaknya kurang afdol ya kalau nggak sekalian bahas ketahanan baterainya. Selama gue pakai seminggu belakangan ini, daya tahan dari baterai 4000 mAh-nya ini bikin gue nggak worry. Walaupun setiap harinya gue selalu pakai mode 120 Hz. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile setengah jam, baterainya kemakan 8%. Pas dipakai main Call of Duty Mobile setengah jam, baterainya habis 9%. Sedangkan kalau main game Mobile Legends setengah jam, kemakan 8%. Tapi nih kalau dipakai buat foto-foto sambil ngerekam video dan nyari objek-objek gambar yang seru, kurang lebih baterainya habis 30% selama 3 jam. Sedangkan untuk pengecasannya, berhubung nih ya, pihak Samsung nggak menyertakan adapter charger di dalam paket pembeliannya, akhirnya gue pakai adapter lain yang udah support teknologi Qualcomm Quick Charge 3.0. Sebenarnya nih ya, di dalam paket pembeliannya, Samsung tuh menyertakan USB cable Type-C to Type-C. Dan hasil yang gue dapat, baterainya tuh dapat receive full selama 1 jam 15 menit. Dan back covernya sama sekali nggak ada indikasi demam-demam sedikit pun. Selain bagian kamera dan juga performa, tentu aja di bagian layar, si Samsung Galaxy S21 5G ini sudah membawa perubahan juga. Karena Doski sekarang udah pakai Dynamic AMOLED 2 kali punya sebagai ciri khas layar andalannya Samsung yang bisa menghasilkan warna yang super kaya brother. Dengan tingkat intensitas cahaya yang juga maksimal, yaitu 1300 nits. Sehingga penggunaan di dalam maupun di luar ruangan jadi lebih aduhai brother layarnya. Resolusi layar yang dibawa yaitu Full HD Plus dengan refresh rate hingga 120 Hz dan juga bentang layar seluas 6,2 inci. Jujur nih ya, pas gue ngeliat desain dari Samsung Galaxy S21 5G ini, terutama yang Phantom Violet yang gue pegang sekarang nih, cantik bro. Si mungil tapi tetap cantik gitu. Kebayangkan loh. Tapi mungkin ini ya, buat kaum mendang-mending, itu bakalan jadi celah deh gue rasa. Karena kalau gue infoin bagian belakangnya, ya masih make polikarbonat, tapi yang namanya juga flagship Samsung ya. Ini polikarbonat bukan sembarang polikarbonat brother. Karena nih ya, sensasi pas lu megang HP ini tuh halus pisan bro. Nggak licin dan nggak ninggalin bekas sidik jari gitu. Intinya sih pas banget lah di tangan gua. Bagaimana brother setelah Beo paparkan secara transparan semua fitur dan beberapa keunggulan yang dimiliki sama Samsung Galaxy S21 ini? Kalau kalian tertarik ataupun suka gitu ya, ataupun ada beberapa feedback, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Beo pamit, assalamualaikum.